Iya, di sisi diam saja ya, jangan ribut ya. Ayah mau bikin konten dulu nak ya. Iya, di sisi baca buku. Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua sehat, ada kurang suatu apa nggih? Dan mungkin ada rutinitas yang tertunda, mudah-mudahan lekas terselesaikan. Yang mungkin lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Oke Mbak, kali ini saya akan sedikit berbagi yaitu tips mengenai LCD yang bagus, yang biasa dengan yang bagus Mbak ya. Saya tidak bisa bilang yang ori. Oke Mbak, kali ini berhubung copotan saya bilang yang ori ya. Ini copotan LCD nya masih ori, maksudnya ori bawaan ya. Yang saya bahas di sini adalah Oppo Reno 4. Oppo Reno 4. Di sini adalah yang saya akan bahas yaitu masalah perbedaannya Mbak, yang biasa atau yang ori. Kalau yang ori, ini saya baru buka Mbak ya. Kalau yang ori, ini yang ori, maksudnya ini yang ori Mbak. Yang ori cabutan, ya, ini ori cabutan. Aduh, lampunya Mbak. Saya benerin dulu. Ini yang ori cabutan Mbak, yang ini yang ori cabutan ya. Seperti ini. Seperti ini. Dek, tolong ambilkan senter di sana Dek. Senter. Ini yang ori. Kira-kira penampakannya seperti ini. Perbedaannya yang ori dengan yang KW atau yang biasa itu seperti apa sih? Kalau bagi teman-teman dan sahabat dan mbak semua, barangkali mau membeli, perbedaan harganya berapa? Perbedaan harganya sangat signifikan, jauh sekali, benar-benar jauh. Satu contoh, tunggu dulu Mbak. Ini yang ori ya. Kalau yang ori itu harganya di sini Mbak ya, beda tempat, beda daerah itu berbeda harganya. Untuk yang ori saya tanyakan beliau yang jual, kok yang jual tadi itu 1.600.000. Itu yang ori. Dan untuk yang biasa, ini ya, yang biasa itu saya beli dengan harga, tunggu dulu Mbak, biar tidak ada hoak. Saya cari notanya tadi mana ya. Ini Mbak untuk notanya ya. Untuk notanya saya beli di toko sini. LCD TS Oppo Reno 4, Reno 4F. Oh, persamaan Mbak ya, dengan Reno 4F sama Mbak ya. Atau A93 4G, berarti persamaannya ini Mbak. Untuk persamaannya yaitu Oppo Reno 4 ini LCD-nya cocok dengan Reno 4F A93 4G Mbak ya. Untuk harganya ini saya beli seperti berikut ya, 695. Ini LCD satu set dengan TS yang KW, yang maksudnya yang biasa Mbak ya. Ini saya beli di toko terdekat ya, kira-kira seperti itu. Itu harga sekian belum dengan jasa ongkos pasang Mbak ya, ini yang biasa. Dan di sini saya akan beritahukan perbedaannya yang biasa dengan yang ori. Kenapa saya berani bilang ori Mbak? Karena ini benar-benar copotan. Begini Mbak, yang ori itu bisa dilihat. Ini yang ori ya. Di sini ada dua perbedaannya Mbak ya. Ada dua perbedaannya. Pertama-tama yang saya akan bahas yang pertama yaitu bisa dilihat di sini. Di sini ada fingerprint Mbak. Ini ada fingerprint Mbak ya. Ada sensor, karena ini nanti menembus kamera belakang sensor Mbak ya, karena ini sensornya seperti kamera, seperti berikut ya. Ini yang ori, saya center. Tembus Mbak ya, itu tembus Mbak ya, satu itu. Dan kenapa saya bilang ini sensor, karena di sini di bawah ada
kamera. Ini kamera fungsinya untuk sidik jari mbak. Sistemnya sekarang sidik jari yang di layar ya, karena ini handphone tidak memiliki sidik jari di belakang, dia menyatu di layar, makanya harga layarnya juga sangat lumayan mbak saat itu. Dan sebelum saya ke sesi kedua, saya beritahukan di sini ini yang KW baru saya buka. Ini yang KW, bisa dilihat yang KW itu tidak ada, tidak tembus di center, tidak akan tembus. Kita center tidak akan tembus. Itu memang untuk yang KW itu fungsi fingerprint, sidik jarinya tidak fungsi. Itu yang pertama mbak. Yang kedua yaitu di sini di atas ini, kalau tidak salah sensor, ada dua sensor. Ada dua sensor di sini. Ini yang ori mbak ya. Sekali lagi kenapa saya bilang ori, karena ini cabutan. Ini ada dua sensor yang mana kalau kita center itu bisa dilihat ya, tembus ya. Nah ini yang ori. Jadi nanti kalau mau beli LCD, mungkin tokonya bilang ori, kita lihat di sini ada lubang tidak di bawah, dan kedua ini harus ada lubang juga. Dalam artian tembus mbak, kalau di terawang ke cahaya ini tembus, baik yang di atas dua ini dan di bawah dua ini. Lah terus yang KW atau yang biasa itu seperti ini. Tapi coba saya buka mbak, apakah ini juga ini ada tutup? Oh tidak tembus mbak, saya kira ini tadi tembus mbak. Oh enggak fungsi berarti mbak. Oh iya, saya kira ini tadi bisa dikletek mbak. Dikletek itu bahasa Indonesianya apa mbak? Bisa dibuka atau yang tadi tunggu dulu mbak, saya kok penasaran. Saya ambil cutter dulu mbak ya. Oke mbak, saya cutter. Oh tidak ada mbak. Saya kira tadi ini jangan nak cantik. Tunggu dulu mbak, saya cutter dulu mbak. Masya Allah, berarti tidak fungsi ya. Saya dekatkan mbak, lampunya ini belak, tidak mau nyala. Bisa dilihat mbak ya, saya kerok ini, berarti ini tidak fungsi. Berarti nanti begini mbak, selain nanti yang di bawah ini, yang di bawah sini tidak fungsi, berarti nanti sensor apa ini ya, kalau telepon mati mungkin mbak ya, kalau dipakai nelpon jadi mati. Tapi jadi nanti kalau pakai nelpon dengan yang KW atau yang biasa, layar tidak akan mati. Kira-kira seperti itu mbak. Tapi jangan khawatir, kalaupun tidak mati bisa pakai power ya. Jadi perbedaannya seperti itu mbak. Nanti jadi buat sahabat dan meme semua yang mau membeli LCD KW atau biasa, karena harganya yang ori itu juga 16 belum mbak. Yang biasa tadi saya beli di sini 695. Itu kan bedanya bisa berapa deh ya? Banyak sekali ya, 1 jutaan ya. Apa itu? Yang biasa, yang ori 16, yang biasa 695. Jadi untuk perbedaannya itu sangat signifikan, sangat luar biasa. Dan itu mbak ya, kedua harus bisa nanti kalau beli ya, mungkin dibilang ori atau seperti apa ya, mungkin di tokonya bisa dilihat yang ori itu seperti ini ya. Ini di sini bisa kita center mbak ya. Lah itu kelihatan mbak ya. Satu itu, yang dua di sini. Kalau yang ini kamera mbak ya, maafkan kiri. Kalau yang ini kamera, yang ini ada dua sensor agak sedikit menengah. Nah itu di center begini kelihatan mbak. Itu yang ori atau yang dan apalagi ya, yang kita cari ketebalan. Sekarang kita cek ketebalan, kita tahu ketebalannya.
Untuk ketebalannya bisa dilihat Mbak ya, simpulkan sendiri ya untuk ketebalannya ya. Senternya tidak nyala nih. Oh, pakai senter saja Mbak. Bisa dilihat ya untuk ketebalannya cenderung lebih besar sedikit. Maksudnya bukan lebih besar Mbak. Yang biasa atau yang KW itu cenderung lebih tebal sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. Ada beberapa kasus yang tebalnya itu sangat signifikan, yaitu di beberapa handphone LCD, handphone Samsung. Itu kalau yang ori dengan yang biasa itu tebalnya itu selisihnya lumayan. Jadi kita pasang itu harus banyak lemnya. Dan coba kita pasang apakah bisa rapat. Jadi begini, untuk segi kerapatan mungkin nanti mau pasang kira-kira seperti ini. Jadi tidak terlalu nonjol. Biar KW ini bagusnya biar KW tidak terlalu nonjol. Kira-kira seperti itu Mbak. Untuk perbedaannya. Jadi video ini saya buat, saya bagikan, saya share. Barangkali nanti ada yang tanya LCD KW, mau ingin tahu LCD KW dengan yang ori itu seperti apa. Ya kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini Mbak. Nah, jadi fingerprint nanti tidak fungsi. Sensor ini, dua sensor ini juga akan tidak fungsi karena di sini bisa dilihat Mbak ya, di atas saya terbesar ada dua sensor. Ada dua sensor Mbak ya. Ini satu. Maaf pakai cutter Mbak. Ini satu. Ini sensor panas atau apa saya tidak tahu. Ini sensor, ada dua sensor yang jelas. Ada dua sensor. Untuk mesinnya Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Apalagi Mbak yang akan saya cari perbedaannya ya kayaknya itu saja Mbak. Untuk segi ketipisan memang agak sedikit tebal, tapi tidak masalah karena dipasang pun tidak terlalu tinggi, beda dengan yang Samsung KW. Untuk mesinnya seperti ini ya, untuk mesinnya seperti ini. Oke Mbak, kayaknya itu saja ya untuk tips kali ini buat sahabat dan pembeli semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk video kali ini. Barangkali ada yang mau belanja, mau beli, tapi saya sarankan Mbak untuk masalah kekuatannya bagaimana itu tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian ya, karena saya sendiri juga kalau mau dibilang pemakai KW ya sudah sering pakai KW Mbak, karena kalau yang ori itu harganya memang luar biasa ya. Kalau selisihnya oke lah, kalau selisihnya cuma 100-200 mending ambil yang ori Mbak, mending ambil yang ori. Tapi kalau selisihnya di atas 500 atau mungkin ya mending beli yang biasa. Kalau masalah keawetan atau apa itu sebenarnya tergantung dari pemakaian saja Mbak, tergantung dari pemakaian, terlepas dari kekurangannya ya. Karena yang jelas ini kekurangannya ya fingerprint tidak fungsi, jadi sudah tidak praktis lagi ya, tidak ada fingerprintnya. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat dan baik semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.